hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini kami ingin berbagi bagaimana tips repotting tanaman atau mengganti media tanam. Apa itu repotting tanaman? Kenapa harus diganti medianya atau potnya? Kenapa? Karena repotting tanaman diperlukan untuk memperluas tempat tumbuh akar agar akarnya itu nanti bisa tumbuh dengan baik dan tanamannya sendiri itu nanti bisa lebih tinggi lagi dan lebih cantik. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai habis ya. Yang belum subscribe, yuk subscribe, terus bantu channel ini agar bisa berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, ini dia teman-teman tanamannya. Ini adalah jenis tanaman Heliconia sitachorum atau lebih dikenal dengan tanaman pisang-pisangan. Kenapa kita mau repotting? Karena lihat ya, perhatikan baik-baik. Dia ini potnya sudah pecah pertama. Yang kedua, batang-batangnya ini sudah mulai tumbuh dengan besar dan penuh ya. Untuk pot ukuran segini sudah sangat penuh sekali. Kasihan dia biar bisa tumbuh dengan baik, makanya kita perlu pindahkan dia ke tempat pot yang lebih besar. Namun lain soal ya teman-teman, jika teman-teman ingin tetap menjaga ukuran tanaman ini tetap sama, teman-teman bisa menggunakan pot yang ukuran yang sama. Ini saya ganti dengan ukuran yang lebih besar karena saya ingin tanaman pisang-pisangan ini nantinya dia bisa tumbuh besar, karena dia ini sebenarnya bisa tumbuh besar dan tinggi ya teman-teman. Juga dia bisa berbunga dengan cantik nanti. Kebutuhan tanaman itu selain penyiraman serta sinar matahari yang cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman, tanaman itu juga memerlukan lingkungan yang kaya nutrisi untuk tumbuh dengan subur ya teman-teman. Namun seiring waktu, tanaman menggunakan banyak nutrisi yang berada di dalam tanah bahan organiknya seperti di dalam pot ini, tanah itu menjadi terkuras nutrisinya, keras serta tidak akan dapat menahan air atau nutrisi lagi. Agar tanaman dalam ruangan tetap sehat atau tanaman yang kita tanam ini tetap sehat dan tumbuh subur, perlu melakukan repotting tanaman atau mengganti pot tanaman dengan tanah yang segar dan nutrisi yang baru. Tapi berbeda dengan tanaman yang tumbuhnya lebih lambat seperti tanaman kaktus, lidah mertua, itu dapat diganti tanahnya setiap 1,5 hingga 2 tahun sekali, nggak apa-apa. Nah, tanah ini lebih baik diganti ketika sedang banyak sinar matahari teman-teman, sebab saat itu tanaman akan memiliki pertumbuhan akar yang cukup signifikan ya. Namun diperhatikan juga, yaitu pergantian tanah atau repotting juga penting ketika tanaman itu terlihat kering dan ketika menyiram tanaman air terus mengalir ya, bocor gitu. Media tanam yang sudah terlalu lama dipakai itu mereka akan mengalami gejala-gejala degeneratif yang disebabkan perubahan sifat-sifat fisiknya sendiri, kimia dan biologis dari media tanaman itu sendiri. Dan jika saat kondisinya seperti itu, biasanya ditandai media tanamnya itu misalnya mudah hancur jika digenggam itu, karena itu seperti itu artinya mengalami pelapukan. Seperti terlihat dalam video ini ya, dapat kita lihat dengan jelas perbedaan antara media tanam yang lama dengan media tanam yang baru. Media tanam yang lama ini sangat lapuk. Hati-hati ya, jangan sampai merusak akar dari tanaman itu sendiri. Kita hanya perlu mengambil media tanahnya yang sebagian aja kita sisihkan, tapi juga kita tetap membawa media lamanya, karena pasirnya sendiri juga nanti akan kita campur dengan media tanam yang baru. Bisa kita lihat ya, akar dari tanaman ini sudah penuh ya, dia sudah tumbuh memenuhi dari pot awalnya yang tadi.
Komposisi dari campuran media yang akan digunakan saat kita repotting itu berbeda-beda ya teman-teman, disesuaikan dengan masing-masing karakter tanamannya sendiri. Jika kita perhatikan, tanaman pisang-pisangan ini sering digunakan masyarakat kita untuk ditanam di pagar-pagar halaman rumah ya teman-teman. Dengan ciri bentuknya itu mirip dengan pohon pisang yang sesungguhnya dan batangnya berpelepah. Hanya saja pembedanya adalah ukurannya dia mini. Awalnya dulu tanaman ini banyak terdapat di wilayah Amerika Latin seperti Brasil dan Asia Selatan, dan beberapa kepulauan Pasifik dan Karibia. Sebelum memindahnya ke pot baru, bersihkan juga daun-daun keringnya ya teman-teman, biar nanti dia tumbuh dengan sehat juga. Bunga pisang-pisangan ini sebenarnya bukan termasuk tanaman yang manja ya teman-teman. Dia ini mampu hidup di dataran tinggi ataupun dataran rendah, dan perawatannya pun sangat mudah. Sebenarnya jenis tanaman Heliconia ini tidak cocok apabila ditanam di dalam pot ya teman-teman. Tapi karena konsep taman kita ini adalah taman minimalis seperti yang kita bahas di video kita sebelumnya, bisa dilihat di atas ya. Tanaman ini bisa cocok untuk tumbuh di lahan yang cukup luas atau ditanam di berjejer di pagar ya teman-teman. Tanaman ini lebih mudah tumbuh jika berkelompok. Dia membutuhkan sinar matahari yang cukup dan intensitas cahayanya juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Jika teman-teman ingin tanaman Heliconia teman-teman tumbuh subur dan bunganya segar, teman-teman bisa menambahkan pupuk kandang atau pupuk buatan seperti NPK atau jenis pupuk lambat yang lain, tingkat pelarutannya yang secara berkala ya teman-teman. Pemberian pupuk dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Tipsnya agar tanaman Heliconia ini tumbuh tanpa berdesak-desakan, apabila tunas baru mulai muncul dan mulai membesar, segera pindahkan agar induk dan tunas bisa tumbuh dengan baik ya. Dan selain itu juga perlu menyirami dan membersihkan dari daun-daun kering setiap hari. Harga dari tanaman ini cukup terjangkau ya di pasar. Untuk yang baby itu bisa sekitar 12 ribuan sampai 75 ribu. Walaupun tanaman ini cukup terjangkau harganya dan mudah didapatkan di lingkungan kita, namun tanaman ini memiliki banyak manfaat loh yang berguna buat kehidupan kita. Apa saja itu? Ternyata tanaman ini memiliki keunikan. Tanaman ini mempunyai kemampuan menyerap berbagai polutan seperti karbon monoksida ya, atau gas buang kendaraan bermotor dan pembakaran sampah. Dia sangat berperan sekali dalam perbaikan lingkungan. Sama halnya dengan video sebelumnya yang kita bahas tanaman pembersih udara dan tentang lidah buaya, bisa dilihat di link di atas ya teman-teman. Ternyata tanaman ini memiliki banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, tipsnya nih teman-teman, setelah tertanam di pot seperti ini, tanahnya maksud saya jangan dipadatkan ya. Dan setelahnya nanti kita bisa menyiramnya dengan air ya, karena sebenarnya tanaman Heliconia ini sangat suka dengan air, tapi jangan sampai airnya menggenang ya. Batang tanaman ini dapat tumbuh mulai dari ketinggian 1 meter sampai lebih dari 5 meter, tergantung spesiesnya ya teman-teman. Daun Heliconia sangat mirip dengan daun pohon pisang, dengan ukuran yang lebih kecil tentunya, dan warnanya pun lebih bervariasi. Bunga Heliconia ini jika sudah mengembang, muncul bunganya,
Dia tersembunyi di balik kelopak bunga yang berwarna menarik dan ukurannya pun besar. Kelopak bunga dari Heliconia sendiri ini yang memberikan kesan eksotis. Bunga semuanya merupakan selubung kelopak daun. Bunga semu ini terdiri dari berbagai warna seperti warna pink, merah, jingga, dan ada juga hijau dengan bentuk menyerupai capit udang yang tumbuh menggantung atau menghadap ke atas. Ini daunnya juga terlihat jelas ya teman-teman, dia tidak tumbuh dengan sehat karena itu tadi media tanamnya sudah habis nutrisinya, potnya terlalu kecil, dan pasti dia berdesak-desakan ya untuk mengambil nutrisinya dari medianya sendiri itu. Nah, ini kita sudah pindah ke pot yang baru. Semoga dia bisa tumbuh dengan bagus, tinggi, dan bisa berbunga dengan cantik ya. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Nanti kita akan pindahkan lagi, kita akan bagi Heliconia ini ke beberapa pot jika nanti dia bisa tumbuh besar dan lebih penuh lagi nanti di pot ini ya. Mari kita lihat sama-sama perkembangan selanjutnya bagaimana ya teman-teman. Boleh komen di kolom komentar atau berbagi informasi bagaimana teman-teman menanam tanaman Heliconia, pisang-pisangan, ataupun jenis yang lain juga boleh. Mari kita share ilmu bersama-sama, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Setelah selesai menanam media tanam yang baru, jangan lupa disiram ya, sekaligus untuk mengecek apakah lubang drainase di bawah pot berfungsi sempurna atau tidak. Bisa juga ditambahkan pupuk sebagai sumber nutrisi agar lebih praktis. Untuk pemupukannya bisa dicampurkan bersamaan waktu penyiraman ya teman-teman. Tapi tidak harus setiap kali menyiram air dicampur pupuk ya. Cukup lakukan pemupukan seminggu 2 kali dengan konsentrat pupuk yang ringan saja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kelembapan media tanamnya ya, agar tanaman tetap tumbuh subur, hijau dengan daun yang lebat, tidak kering, layu, dan tetap sehat ya. Nah, sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Terus dukung channel Sulis Gunawan agar terus berkembang ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.